Baiklah, perkenalkan nama saya Eva Dompo, NIM 2102-1106-0001. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai review paper yang sudah saya buat di mata kuliah Rekayasa dan Perangkat Lunak. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan review paper Analisa dan Perancangan Sistem Informasi dengan pendekatan Agile menurut panduan Paus. Untuk latar belakang, analisa dan perancangan sistem informasi merupakan bagian penting dari software development process. Pendekatan Agile mulai marak digunakan untuk mengembangkan sistem informasi dalam dunia industri. Pendekatan Paus menjamin proses rancang bangun sistem informasi dengan karakteristik arsitektur sentrik, model based, object oriented, dan reusable dalam waktu yang relatif singkat. Paus dapat diterapkan pada proses pengembangan sistem informasi berbasis client server dan web based. Sejak tahun 2001, kata Agile menemukan arti baru dalam dunia pengembangan piranti lunak. Seperti yang dikemukakan Police, agility berarti menganut nilai-nilai yang ada pada Agile Manifesto serta mengikuti sekumpulan prinsip yang terkait. Secara singkat dapat dikatakan bahwa terdapat nilai-nilai tertentu yang harus dipahami dan harus diterapkan dalam sistem aktivitas proses pengembangan piranti lunak. Untuk manfaat dan tujuan adalah untuk memaparkan sebuah contoh proses analisa dan perancangan sistem informasi dengan pendekatan Agile menurut panduan proses dan aktivitas yang diberikan Paus, sehingga diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti yang pertama, bagaimana membangun sistem informasi yang berorientasi objek berdasarkan model arsitektur client server dan web based menurut panduan proses dan aktivitas yang diberikan Paus. Yang kedua, apakah terdapat best practice dalam proses dan aktivitas pengembangan sistem informasi berdasarkan pendekatan Agile menurut panduan Paus. Untuk proses metodologi pemecahan masalah, di sini metode pemecahan masalah yang dilakukan adalah pendekatan disiplin Agile sesuai panduan Paus, Usilcom Agile Unified Process, atau disingkat dengan Paus. Merupakan sebuah panduan pengembangan piranti lunak. Paus merupakan hasil perkawinan dari pendekatan Agile yang bersifat ringan dan cepat, dengan pendekatan Unified Process yang bersifat formal dan berdokumentasi lengkap. Penggabungan kedua pendekatan ini menghasilkan sebuah panduan yang pengembangan piranti lunak yang ringan, relatif cepat, dan memiliki artifak dokumentasi lengkap. Untuk setiap tahap pengembangan, penggunaan panduan Paus dalam melakukan analisa dan perancangan sistem informasi dimaksudkan untuk mengadopsi karakteristik ringan, cepat, dan berdokumentasi lengkap, sehingga proses analisis dan perancangan sistem informasi dapat dilakukan dengan lebih efektif, yakni memenuhi kebutuhan stakeholders secara tepat waktu dan tepat anggaran. Selanjutnya, untuk teknologi untuk memecahkan masalah, di sini teknologi yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah UML atau Unified Modeling Language, yang digunakan untuk mendeskripsikan piranti lunak yang dikembangkan dengan berbagai paradigma pengembangan piranti lunak dan metodologi. Pendapat Sage didukung oleh Somerville dan Preissman, Dennis Wixom, dan Tegarden pun mendukung pendapat di mana UML bertujuan untuk menyediakan kosakata dari paradigma pengembangan sistem berorientasi objek guna memodelkan semua tahapan dari daur hidup pengembangan perangkat lunak. Untuk hasil, seperti yang sudah dibahas dalam tujuan penulisan paper ini, tujuannya adalah untuk menampilkan proses analisa dan perancangan. Maka diambil dua studi kasus. Yang pertama, studi kasus sistem informasi Prakorev di Bapeda Kota Manado, dan yang kedua studi kasus portal web Sekolah Minggu Gemi. Untuk proses dan analisa sudah dijelaskan dengan sangat rinci pada paper. Dan untuk kesimpulan dan saran, yang pertama, mengembangkan sistem informasi dengan pendekatan Agile menurut panduan Usilcom Agile Unified Process atau PAUS menjamin pengembangan aplikasi yang arsitektur sentrik, model based, object oriented, dan reusable dalam waktu relatif singkat. Kombinasi
disciplined agile dan unified process memberikan kecepatan pengembangan dan kelengkapan dokumentasi dalam pengembangan sistem informasi. Untuk yang kedua, Kakas UML versi 2.0 sangat efektif untuk digunakan sebagai alat pemodelan proses bisnis, analisa dan perancangan hingga konstruksi source code. Namun demikian, tim pengembangan harus dapat memilih dengan baik Kakas UML yang akan digunakan. Dan yang terakhir, komitmen user, penerapan teknik pair programming, menggunakan Kakas UML yang tepat, serta pemilihan tools pendukung manajemen proyek menjadi faktor penentu dalam pengembangan sistem informasi dengan panduan Paulus. Akhir kata dari saya, itulah presentasi yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Style.